Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh gejolak, muncul satu kekuatan baru yang tidak bisa lagi dianggap remeh, BRICS. Aliansi ini yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, sejak awal berdirinya memang sudah punya misi besar, menantang dominasi negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dalam tatanan global. Tapi muncul pertanyaan besar, apakah BRICS benar-benar cukup kuat untuk menggoyang kekuasaan Amerika? Awalnya, pada tahun 2009, BRICS hanya beranggotakan 4 negara, Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Afrika Selatan baru bergabung 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2011. Sejak itu, nama BRICS berubah menjadi BRICS, dan sejak saat itu pula, arah gerakan mereka makin serius. Tujuan utama mereka jelas, mempererat kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial di antara sesama negara anggota. Namun, seiring berjalannya waktu, BRICS tumbuh jauh lebih besar dari sekadar forum ekonomi. Sekarang mereka berkembang menjadi kekuatan global baru, baik dari segi pengaruh, kapasitas, maupun strategi. Masuk ke tahun 2024, perubahan besar terjadi. 4 negara baru, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, resmi menjadi anggota penuh BRICS. Tidak berhenti di situ. Pada KTT BRICS yang digelar di Kazan, Rusia, sebanyak 13 negara lain diundang untuk menjadi mitra resmi. Menjelang akhir tahun, 9 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Uzbekistan, mengonfirmasi penerimaan undangan tersebut. Mereka bergabung sebagai mitra strategis mulai 1 Januari 2025. Sebaliknya, Arab Saudi belum memberikan jawaban. Dan Argentina yang sempat tertarik untuk bergabung, justru menarik diri setelah perubahan kepemimpinan di negaranya. Ekspansi besar ini menunjukkan satu hal, BRICS tidak lagi hanya mengakar di Asia atau Afrika. Mereka juga mulai membangun pijakan kuat di Amerika Latin dan Timur Tengah. Kini, jika dihitung seluruh anggota dan mitra strategisnya, BRICS sudah mencakup setengah populasi dunia. Lebih dari itu, negara-negara BRICS menyumbang sepertiga dari total produksi minyak global dan menjadi pemain utama dalam suplai pangan serta mineral penting seperti tembaga, biji besi, dan nikel. Dalam urusan ekonomi global, BRICS bahkan sudah melampaui kelompok G7 dalam hal produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sejak tahun 2018. Dan pada 2024, kesenjangan itu semakin lebar. BRICS menguasai 35% dari total PDB dunia, sementara G7 hanya 30%. Ini adalah sinyal besar tentang bagaimana kekuatan ekonomi global mulai berpindah dari negara-negara barat ke selatan global. Apa yang membuat BRICS begitu menarik adalah latar belakang negara-negara anggotanya. Kebanyakan dari mereka pernah berada di bawah bayang-bayang kolonialisme, eksploitasi, atau dominasi ekonomi asing. Kini, mereka bersatu dalam satu forum untuk menegaskan bahwa mereka punya tempat dan suara yang setara di panggung dunia. Tiongkok, misalnya, adalah tulang punggung ekonomi BRICS. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, negara ini tak hanya unggul di perdagangan global, tetapi juga dalam inovasi teknologi. Program Belt and Road Initiative, BRI, memperlihatkan betapa ambisiusnya Tiongkok dalam memperluas jaringan infrastruktur lintas benua, dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Sementara itu, India juga tampil sebagai kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dengan populasi terbesar di dunia dan ekonomi yang terus tumbuh, India memiliki kombinasi kuat antara pasar domestik yang luas, sektor teknologi informasi yang berkembang, dan kebijakan ekonomi yang cukup progresif. Semua ini membuat India jadi motor penting dalam BRICS. Lalu ada Rusia, yang meskipun sedang berada di bawah sanksi dari negara-negara barat karena konflik geopolitik, tetap memainkan peran besar dalam BRICS. Sebagai salah satu penghasil energi terbesar dunia, Rusia punya kekuatan tawar tinggi. Apalagi energi adalah kebutuhan vital bagi sebagian besar anggota BRICS. Di sisi lain, Brasil membawa kekuatan Amerika Latin dengan cadangan sumber daya alamnya yang melimpah. Dan Afrika Selatan, meski ekonominya lebih kecil, tetap punya peran penting sebagai gerbang menuju benua Afrika.
Tapi BRICS tak hanya bicara soal ekonomi. Mereka juga berupaya menggeser dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Kita tahu, sejak Perang Dunia II, dolar menjadi mata uang utama dunia, digunakan dalam hampir semua transaksi global, terutama perdagangan minyak. Status ini membuat Amerika Serikat punya banyak keunggulan. Biaya pinjaman rendah, pengaruh besar di sistem keuangan dunia, dan kekuatan untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang dianggap mengganggu. Nah, BRICS ingin meruntuhkan sistem yang mereka anggap tidak adil ini. Salah satu langkah besar mereka adalah menggagas penggunaan mata uang alternatif dalam transaksi antar anggota. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pada dolar dan memberikan kedaulatan lebih kepada masing-masing negara dalam mengatur kebijakan ekonominya. Amerika tentu tidak tinggal diam. Bagi mereka, dominasi dolar adalah simbol supremasi, sekaligus alat geopolitik yang sangat ampuh. Bahkan, saat kampanye, Donald Trump sempat memperingatkan bahwa jika BRICS serius menciptakan mata uang bersama, maka Amerika akan membalas dengan tarif hingga 100% terhadap negara-negara yang terlibat. Namun BRICS bukan sekadar proyek ekonomi. Di tengah tekanan politik, forum ini juga berfungsi sebagai perisai geopolitik. Rusia misalnya memanfaatkan BRICS untuk tetap menjalin kerjasama internasional meski sedang dikucilkan oleh Eropa dan Amerika. Tiongkok pun memainkan peran strategis dengan terus menjalin hubungan erat dengan Rusia, termasuk di bidang energi. India memang memiliki sejumlah ketegangan dengan Tiongkok dan Rusia, namun tetap berada di dalam BRICS karena melihat aliansi ini sebagai jalan alternatif dalam menghadapi tekanan Barat. Apalagi, Amerika Serikat sendiri tengah dilanda berbagai masalah dalam negeri, dari kesenjangan ekonomi yang ekstrim hingga ketegangan politik yang kian tajam. Semua itu melemahkan posisinya sebagai pemimpin dunia. Salah satu titik paling kontroversial dari kebijakan luar negeri Amerika adalah dukungannya terhadap Israel. Meski sering dikritik dunia internasional atas konflik dengan Palestina, Amerika tetap menjadi pendukung setia. Dukungan ini bukan hanya soal politik luar negeri, tapi simbol lama tentang siapa yang mengatur panggung dunia. Sementara itu, banyak negara mulai mempertanyakan dominasi sepihak ini. Dunia berubah. Banyak yang bosan dengan sistem yang berat sebelah dan mulai mencari jalan baru untuk menciptakan keseimbangan. Dalam konteks ini, BRICS hadir sebagai semacam penantang tatanan global lama. Mereka bukan sekadar kumpulan negara berkembang, mereka adalah simbol perlawanan terhadap hegemoni tunggal. Apakah BRICS akan sukses menggantikan dominasi Amerika dan Barat? Belum tentu. Tantangan dari dalam dan luar masih besar. Namun satu hal sudah jelas, dunia tidak lagi menerima satu suara saja yang mendikte arah peradaban. BRICS adalah bukti nyata bahwa kekuatan sedang terdistribusi ulang. Dan masa depan, sepertinya, tak lagi ditulis dari satu sudut saja,